kado Paskah, cari-cari telur gak ya? Betul. Tapi pasti kita harus tetap semangat dong. Masa semangat kita tergantung offline atau online ya nggak sih Kayu? Bener Audi, kita nggak boleh sedih karena online, karena ini nggak jadi penghalang harusnya. Karena kita tetap harus bersyukur dan bersuka cita. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah meskipun secara virtual. Nah teman-teman, sekarang kita mau bersuka cita, kita mau bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai muliakan namanya. Semangat ya teman-teman di rumah. Ya teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami pada hari ini Tuhan boleh kembali datang ke rumah-Mu Tuhan untuk beribadah. Biarlah kiranya Tuhan berkati Tuhan ibadah Paskah kami dan hidup kami Tuhan semakin menjadi serupa dan Engkau Tuhan. Biarlah kebangkitan ini Tuhan menjadi momen dalam hidup kami supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan beriman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Makasih Bang Bio. Teman-teman, aku mau dengar dulu nih sukacita teman-teman ibadah Paskah. Boleh deh teman-teman yang di sini mewakili yang di rumah. Boleh Coba dengar suaranya. Mana semangatnya? Kayak penonton bayaran ya. Kurang. Mana? Ayo dong. Ayo semangatnya. Betul banget, kita tuh harus terus sukacita nggak sih Kayu? Betul banget Audi. Iya. Yang Kayu tadi bilang nggak membatasi, walaupun online kita harus tetap semangat. Benar. Semangat 45 untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Kayu, karena kita hari ini merayakan Paskah yang merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, tadi aku udah mention juga, kita harus bersukacita karena hidup kita jadi berarti sebab Dia hidup. Bersukacita ya teman-teman di rumah.
Kayu. Tuhan Betul, Yesus telah sebab bangkit dia untuk hidup kita. ada hari esok. Nah, kita udah semangat banget ya Dio, kita di sini kayak udah pemanasan tadi kita. Nah, kalau biasanya kita ibadah online tuh tradisi Paskah kita nyari telur ya, Di. Iya, nyari telur. Sekarang berhubung di rumah aja kan telurnya udah di kulkas masing-masing. Iya. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi, tapi kita mau bagi-bagi hadiah Paskah ya, Iya. Audi. Kita tetap bisa bagi-bagi hadiah Tetap Paskah ya, bisa dan dong. sukacita Paskah. Betul. Kayu di spill dong. Apa sih hadiahnya? Apa ya hadiahnya? Kayu pegang sesuatu. Wow, aku punya hadiah. Jadi, nanti kita setelah ini sebelum firman Tuhan, kita akan main games nih teman-teman. Hadiahnya sangat menarik sekali. Kita punya 3 orang pemenang. Juara pertama akan dapat uang sebesar Rp75.000 limited edition ini. 75.000 yang baru itu loh, 75.000 yang baru guys. itu, guys. Langsung fresh dari Bank Indonesia. Betul, ada covernya nih. Heeh. Untuk juara 2 akan mendapatkan voucher GrabFood sebesar Rp50.000. Dan juara 3-nya akan dapat voucher GrabFood sebesar Rp25.000. Pemuda-pemuda GKSP ini makmur-makmur ya. Langsung Amin. dari Bank Indonesia. Haleluya. Grabnya ya. Amin. Nah, teman-teman, gimana sih cara main gamesnya nih Audi? Udah pada Iya. nggak sabar kan pasti? Teman-teman kalau yang ikut Natal tahun 2020 kemarin harusnya tahu sih Benar. gamesnya, karena ini gamesnya tetap sama lewat quizzes yang bakal dimana ada multiple choice pilihan ganda. Teman-teman bisa Google ya kan, tapi itu ada batas waktunya 30 detik, 20 detik. Dan Betul. ini tuh sebenarnya nggak cepet-cepetan ya Kayu. Pokoknya ini tergantung iman teman-teman deh, nanti yang menang deh. Nggak Nanti pokoknya yang terakhir itulah dia. Betul. Kita harus menerimanya ya, tidak boleh iri dan dengki. benar, harus ikhlas, harus nerimo kalau kata Heeh. orang Jawa. Karena nanti kan pasti ada dituliskan ranking 1 siapa, ranking 2 siapa, ranking 3 siapa. Cara joinnya gimana nih Kak? Harus login ke webnya atau gimana nih Kak? Nah, nanti dari IT yang cantik ini akan nge-share link quizzes sekalian Iya. kodenya juga bisa Di-share di-share sekarang di ya teman-teman. Zoom chat atau di grup WhatsApp Pemuda. pemuda dan remaja. Teman-teman yang di sini juga boleh ikutan kok. Iya. Tenang, karena nggak ada yang tahu Ingat. pertanyaannya ini cuma orang-orang tertentu aja Iya. yang tahu. Orang-orang Dan ini tuh nggak Alkitab banget ya, nggak Iya. Kristen banget ya di Iya, pertanyaannya. pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya dulu sekolah minggunya bolong-bolong, nggak iya. masalah. Kalau nggak lulus sekming ya nggak apa-apa Nggak sih apa-apa, ya. nggak apa-apa. Tetap bisa jawab kok. Bisa pasti. Gimana kakak udah di share linknya? Iya. Oh ya remaja. Di grup boleh. Bang Bio boleh bang Bantu bantuin share. ke remaja. Makasih bang. Main. Ini pertanyaannya random ya kak. Random. Kalau yang udah pernah ikut waktu kuis di Desember lalu pasti tahu lah ya. Enggak. Karena yang cepet belum tentu yang terbaik. Iya. Oh. Jadi kita cari yang tepat ya teman-teman. Gitu. Kita sambil menunggu teman-teman Ya. yang udah join ya. Kan kita di sini enggak. Udah di share. Bukan yang ini kak Carol. Itu pertanyaannya dong. Yang share link kemarin. Ini yang admin, bukan yang ini. Yang kemarin aku kasih tahu kak. Terus mereka bisa lihat dong. Di delete dulu dong. Iya di delete dulu yuk bun. Di unsend dulu yuk. Mohon maaf ya teman-teman, agak boleh. Pemusik, IT, semua yang di sini boleh ikut. Sabar. Oh siap. Belum. Boleh kali musik-musik dulu sambil nunggu ya, biar gak sepi-sepi banget. Happy ya. Happy ya. Udah gak sabar kan ya teman-teman? Teman-teman di rumah boleh siapin handphonenya, yang pasti harus ada paket internetnya supaya bisa jawab dengan cepat dan tepat. Kagak ada. Apa? Pakai nama. Oh iya, jangan lupa ketika login masukin nama teman-teman sesuai KTP kalau bisa ya. Jangan nama asal-asalan. Nanti kita bingung nih bener atau enggak. Nah, nanti kalau di akhir udah ketahuan siapa pemenangnya, pemenangnya boleh japri ke aku ya buat dapat hadiahnya ini. Udah gak sabar ya? Udah siap banget nih. Dah. Mau jajan ya pakai duit. Teman-teman lebih suka apa nih? Hadiah uang 75.000 atau voucher GrabFood?
Oh cuci, oh bener. Nextnya ya, nextnya nanti. Oke bisa. Nextnya nanti kita ada hadiah cuci steam. Bener bisa. Iya nih kurang sponsornya kemarin Kak Bray. Sudah bisa? Oh baik, ini berarti teman-teman dilatih untuk bersabar. Karena nggak semua hal itu didapatkan dengan instan. Jadi harus sabar ya teman-teman. Udah, di grup udah ada linknya, teman-teman bisa klik. Nggak bisa. Apa kok kayak gini? Koneksi sangat mempengaruhi kedudukan teman-teman. Jadi pastikan handphonenya sudah bisa ada paket datanya. Nah udah tuh. Jangan lupa masukin nama sesuai nama asli teman-teman ya. Jangan ngarang-ngarang. Teman-teman bisa langsung klik linknya atau pakai kode ya. Kak Aca nggak mau main? Tunggu, sekarang udah berapa? Udah ada berapa Kak Carol? 3 juta? Wah, 10. Yuk teman-teman, hadiahnya menarik nih. Ada 3. Kalau cuma 10 kayaknya kurang ya rasa persaingannya Udi. iya. Kurang Ayo menantang. kita tunggu semuanya harus join. Yang nggak join minggu depan jadi WL. Musik main. Boleh join. Ada boleh main. Kita bisa ngelihat ini nggak? Ini mereka Enggak, cuma Kak Carol doang. udah mulai. Wow, udah ada Indonesia. Tolong pakai nama asli ya. Ada Andrew Christian, Farel CS, Indonesia. Udah 23 ya kak yang join. Di Zoom ada berapa? 32. Ditunggu ya, 24. Ini yang nggak pakai nama asli, wah sayang banget sih. 7B Nathanael Lukas. Harus pakai 7B Nathan. Kelas kak itu udah format. Kelasnya main juga kan. Siapa tahu itu nama keberuntungan kak 7B. Jon Snow. Kabaskoro. Udah mulai? Nggak mulai nggak? Oh dikit lagi nih. Di pesertanya kalau udah 30 kita mulai ya. Ya nggak pakai nama asli sayang banget ya. Identitasnya tidak terungkap. Padahal mau dapat hadiah. Nanti pokoknya di akhir yang menang harus screenshot ya kalau di screenshot profilnya dia. Yuk kita mulai ya Di. Yuk, boleh. Ya. Hah? Perlu. Kak Kris? Iya. Kak Kris tahu kan? Kak Kris. Kak Kris Ngerti kan? Ngerti kan? Start aja. Start. 3, Yes. 2, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan pertama, apa arti dari Bukit Golgota? Beda-beda pertanyaannya acak. Oh beda-beda, maaf. Acak. Oh iya beda-beda ya ternyata tiap device, maaf teman-teman. Salah tuh jawabannya. Karena salah. Wah, Evelyn. Duh posisi pertama Ale ya. Anaknya Pak Pendeta soalnya. Oh HP-nya Kak Brian membawa keberuntungan ya. Ale posisi pertama nih. Wow. Siapa murid? Guys, ingat ya ini gak cepet-cepetan, hasil terakhir yang Gak menentukan. cepet-cepetan. Pilihan yang tepat itu yang benar kan? Bukan cepet-cepetan. Aduh, kakak guru sekolah minggu gimana nih? Ini kakak sek. Diuji nih kak. Apa makna dari kalimat? Oh ya, maaf. Beda-beda pertanyaan ya lupa. Hehehe. Boleh googling kok teman-teman. Ya, langsung aja. Boleh Ya, googling tapi waktu ini. boleh. Garit aja. Ya. Oh ini
pengetahuan umum. Melatih teman-teman tuh sejauh mana sih pengetahuannya? Karena ada yang ini. Wah, bisa ya. Nggak mudah itu, Bun. Widih. Terbukti ini anak akuntansi bisa jawab deret bilangan. Aduh, gimana nih Widya? Posisinya udah sampai mana, Wid? Gampangan ini apa fokus rank? Gak ada pilihan kalau friend. Gak apa-apa, Wid. Ini bukan akhir dari segalanya, Wid. Berapa Salah itu pertanyaan? biasa. Nih Kak Aca ikut main ya. Iya, nggak apa-apa. Dia ranking 3 lagi. Yang pertama masih Ale. Sebelum ini dia didoain papan dulu tadi, jadi lancar jawabnya. Kak Kris ikut main. Nih kompetitif ya. Kompetitif. Iyalah, ya. dia. Diam-diam ya di gereja juga pada ikutan main. Ini fokus banget nih aku lihat tuh. Tuh. Kak Dwi. Jangan berantem, jangan ini game Jangan bukan ada game. berantem karena kuisis. Menimbulkan pertikaian dia sini ya. Nih Halah, tolong dong identitasnya. Halah siapa Halah? Belum. Valen. Posis. Ini Halah siapa ya? Duh, Hehe boleh tolong ngalah dulu, Hehe. Ada. Pokoknya ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang di luar ekspektasi teman-teman ya. Juara 1 gak boleh. Tidak bisa dibiarkan ini. Ini Hehe agak meresahkan ya. Ambis Iya, ambis nih anaknya bukan pakai HP sendiri lagi deh. Udah mana pakai HP saya? Hele, bukan. Hehe Kak Aca. Nih Halah siapa nih Halah? Tolong dong identitasnya. Ya Ale udah ke balap ya posisinya Le. Turun jauh Ale, yuk bisa yuk Le. Ini udah ada yang udah selesai belum sih kelihatan ya? Bisa kelihatan ini kan ada yang bang. Apa ayo? Jangan dibantuin Kak. Aduh, apa ayo? Ada salah satu pertanyaan tema Paskah Pemuda tahun ini. Ya. Kalau salah itu kebangetan ya. Ini si Hehe salah nih Hehe. Widih, Kristen banget nih jawabannya bener. Luar biasa Ini kertas Hehe kalau ambisius kita. banget ya Hehe. Ambis maaf ya. Wah Katriani. Katriani menyusul. Katriani menyusul. Udah ya? Bisa di-attempt. Coba lagi apa? Coba lagi pertanyaan yang tadi sama. Ayo teman-teman, udah ada yang selesai kah? Udah. Salah. Oh iya. Typo. Udah semua Jadi- belum Kak Kera? Pinter-pinter dong pastinya Kak Widya. Ini kalau tadi aku udah re-attempt menang dong. Jadi kelihatan siapa nih posisi pemenangnya Kak Udi, kelihatan nggak? Enggak Kak Keral. Nanti pas udah selesai semua bisa di Share ya. The winner is ada gituan ya. Mana? Di screenshot boleh? Ya, Enggak ada the winner is. di IT. Jadi pemenangnya siapa Kak Udi? Belum, kita tunggu 2 menit lagi deh. Oh masih ada yang belum selesai ngerjain soal ya. Oh masih ada yang fokus ujian. Baik. Kita masih ada waktu. Kalau kalah mah enggak usah screenshot kan? Kalau kalah nggak usah screenshot. Siapa sih? Oh Halah menang ya? Siapa nih Halah? Kan namanya enggak nama asli. Enggak, boleh yang namanya Halah di screenshot. Enggak apa-apa. Di screenshot terus PC ke aku ya. Biar valid. Tahu semuanya PC ke kayu. Ngarang sendiri ya Halah. Mana? Oh. Oke, Udah. countdown aja deh.
Boleh. Kita hitung mundur ya. Oke, kita lihat nih hasilnya, teman-teman. Jadi siapa? Boleh dipercepat? Ini udah. Karena waktu kita udah habis ya. Waktu habis. Yang pertama dimenangkan oleh Halah. Siapa tuh Halah? Siapakah Halah? Halah ada salah satu dari sini? Enggak. Pokoknya ya. Halah. Ih, nyebelin banget. Ini Kak sama Kaca bener-bener ambisius. Parah. Parah. Kak sama Kaca. Yang kedua siapa? Tapi untung dia nggak dapet ini, gaji. Yang ketiga siapa? Yang ketiga Katriani. Ini nyebelin banget sih Kak Kris sama Kaca, ambisius banget. Iya. Iya. Pas Natal kemarin remaja semua, nggak apa-apa. Kenapa emang? Kenapa tidak? Jadi UHT totalnya ada 6. Yang full cream, taro, coklat, strawberry, Pisang ada. Ya udah, ini itu pengetahuan umum ya teman-teman, perlu tahu juga. Jadi nanti kalau misalnya ngobrol sama orang, jadi misalnya nanti ngobrol sama orang baru, lu tahu nggak ada berapa varian susu UHT? Kayak Lo gitu. tahu nggak sih Indomie itu ada 63 varian rasa. Benar, itu menambah pengetahuan umum teman-teman. Nah, Gimana, seru nggak? seru banget. Seru kan? Yang nggak jawab seru karena nggak bisa jawab. Betul. Benar. Tadi kita udah main games ya Kaudi, lumayan menguras tenaga dan juga emosi buat teman-teman yang di gereja juga. Semoga teman-teman yang di rumah gak kepancing juga emosinya. Sekarang kita mau, Ayo diharapkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Tenang. karena sudah mau firman Tuhan. Yuk, kondusif. nah tadi di salah satu pertanyaan gamesnya itu ada pertanyaan apa ya kalau tema Paskah Pemuda tahun ini apa ya? Iya. Itu banyak yang jawab bener nggak sih? Salah sih. Banyak seperti yang salah. contohnya. Iya, seperti contohnya di sebelah kita aja salah. Nah, tapi resilient itu gimana sih Kak gitu loh? Jadi resilience itu apa sih teman-teman? Pasti teman-teman di rumah juga penasaran sebenarnya maksud dari resilience itu apa. Nah sekarang ini kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kebenarannya, kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita mau angkat pujian karena salibmu. Kuasamu sanggup
Ya teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh kembali merenungkan firman-Mu Tuhan pada hari ini, dan salib-Mu Tuhan benar yang harus kami pegang selalu Tuhan dalam masa muda kami dan sepanjang umur kami Tuhan. Tuhan Yesus, tolong biarlah kiranya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan, hidup kami kembali fokus kepada Engkau Tuhan, bahwa hidup kami Tuhan kembali bersemangat dan bergairah Tuhan karena salib-Mu semata Tuhan. Terima kasih Bapak, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, sebentar teman-teman, mau di-share dulu. Teman-teman, tema kita adalah resilient begitu ya. Teman-teman bisa melihat di bahasa Inggris gitu ya, Google Translate dan lain sebagainya tentang resilient. Tapi saya akan membahasnya untuk mengambil saya bilang ya, lebih ke arah daya pegas. Kalau dalam fisika itu ya daya pantul, daya pegas lah seperti itu ya. Itu mau saya nanti soroti pada hari ini. Nah, teman-teman, nanti ada beberapa ayat yang kita akan lihat. Saya akan memulai dari pertanyaan yang sederhana dalam kehidupan kita, bahwa apa yang Anda lakukan ketika hidup ini di titik nol, bahkan minus? Teman-teman, ini adalah satu fakta yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Bahwa dalam setiap apapun yang teman-teman lakukan, teman-teman pasti pernah mengalami yang namanya di titik nol, bahkan minus. Titik nol itu adalah satu titik di mana kita nggak mau ngapa-ngapain. Kita tidak lagi mau membuat sesuatu, malas ngapa-ngapain, bukan karena kita nggak banyak kerjaan, kerjaannya numpuk begitu ya. Bukan karena kita nggak punya tugas-tugas ataupun kita nggak punya jabatan dan lain sebagainya. Kita punya semuanya, kita ada. Tetapi teman-teman, ketika mengalami titik nol dalam hidupmu, apa yang kau lakukan? Misalnya ketika teman-teman, ini bukan berarti kalau gagal memang titik nol. Tapi kadang-kadang titik nol itu muncul ketika engkau sedang mencapai puncak karirmu yang tinggi. Lagi bagus-bagusnya begitu ya, lagi bagus-bagusnya segala macam, entah kenapa titik nol itu muncul. Saya sendiri pernah ngalamin hal itu. Ketika engkau merasa puas dengan apa yang kau capai dan segala macam, malah justru titik nol itu muncul. Teman-teman, apa yang Anda lakukan? Atau boleh tadi saya bilang tadi, kita akhirnya tidak dapat melakukan apa-apa kecuali menunggu dengan ketidakpastian. Nah teman-teman, ketika titik nol kita tuh muncul dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun, apakah teman-teman dalam situasi sedang gagal, apakah teman-teman dalam situasi sedang kecewa, atau bahkan dalam puncak karir yang sangat tinggi, sangat bagus, titik nol engkau muncul, apa yang kau lakukan? Teman-teman, saya nggak tahu apakah teman-teman pernah nonton filmnya Robin Williams ya. Salah satunya adalah yang paling cukup terkenal, kalau anak-anak lihat tuh Night at the Museum ya, itu cukup bagus. Kayaknya terkenal deh cukup. Kayaknya meninggal di tahun 2014. Teman-teman nanti bisa lihat film-filmnya Robin Williams. Saya senang dengan film-filmnya Robin Williams karena filmnya sangat menginspirasi. Lucu orangnya, sangat inspiratif, apalagi yang dibawain itu adalah film-film yang nggak ada kekerasan, bahkan jauh daripada seksual, keluarga, family. Salah satu yang paling hits tuh Miss Dumbfire, dan segala macam gitu ya. Jadi dia menampilkan satu tokoh karakter dalam perfilman Hollywood pada waktu itu adalah satu tokoh yang cukup baik, inspiratif. Cerita-cerita filmnya sangat menginspiratif dan saya sangat suka. Tapi anehnya dia meninggalnya gantung diri di usia 63 tahun. Seorang tokoh yang sangat lucu. Kalau ngomong gayanya segala macam enak, lucu. Kalau main film juga lucu. Kalau dia lagi wise man begitu ya, jadi bagus, bijak, itu bagus banget. Tapi kenapa di puncak karirnya dia mengalami titik nol dalam hidupnya dan dia mengakhiri hidupnya dan gantung diri? Teman-teman, ada satu cerita yang saya baca-baca gitu. Jadi ada film apa gitu yang terakhirnya dia gitu ya. Jadi setelah syuting gitu kan biasa kumpul-kumpul gitu ya. Dia setiap hari pulang syuting tuh nangis sama penata riasnya. Kan kalau makeup artisnya ya. Dia nangis. Setiap sore nangis. Ya penata artisnya ini kan ya nggak ngerti apa-apa ya, maksudnya kan hidup kamu udah kaya begitu ya, karir bagus, terkenal, ngapain lo nangis-nangis lagi kira-kira gitu ya. Tapi dia menangis. Dia mengalami namanya neurodegeneratif ya. Jadi kerusakan saraf yang turun menurun terus. Dia nggak siap.
Akhirnya solusi satu-satunya adalah gantung diri, bunuh diri. Teman-teman, pertanyaannya, apakah kita tidak bisa sampai ke sana? Oh, bisa. Ketika kita tidak tahu apa yang kita lakukan, ketika kita berada di titik nol dalam hidup kita. Bukan pada saat kita dari bawah, tetapi kadang-kadang itu muncul di pertengahan atau pada puncaknya dalam karir kita. Titik nol itu muncul. Nah, teman-teman, kita akan bisa melihat apa yang dialami oleh para murid dalam titik nol di para murid alami begitu ya. Teman-teman, ingat Tuhan Yesus mengalami satu puncak karir yang sangat luar biasa sebenarnya. Apa? Dia disambut dengan gegap gempita ketika dia masuk Yerusalem. Hosana, Hosana, anak Daud. Hosana, Hosana, Raja Daud. Semua satu Yerusalem itu menebarkan baju-baju menjadi seperti the red carpet, mengambil daun-daun palem, mengibar-ngibarkan, this is the hero yang muncul sebagai pembebasan Israel. Dia di titik puncak karir yang sungguh luar biasa. Para muridnya yang menyertai dia walaupun naik keledai begitu ya, di sampingnya pasti akan sangat bangga berjalan dengan orang yang disambutnya hero. Sangat beda kalau kita jalan sama orang biasa-biasa saja, ya udah kagak diliatin, cuma woi gitu doang gitu ya. Tapi Tuhan Yesus disambut sangat luar biasa ya teman-teman. Dan murid-muridnya meyakini karirnya Tuhan Yesus sudah masuk Yerusalem, lambang Allah hadir, lambang kerajaan Israel, lambang segala lambang. Kalau dia di situ dielulukan, maka sudah pasti ini adalah puncak karirnya Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu semua. Paskah terjadi, pembantaian terjadi. Dia disalib, dihabisin habis-habisnya, titik minus, bahkan dianggap bahkan lebih rendah daripada penjahat pada waktu itu. Apa yang Anda lakukan ketika engkau tahu orang yang kau bangga-banggakan, orang yang kau puja-puja, engkau yang luar biasa, tiba-tiba dia jadi minusnya minta ampun dan dianggap sebagai penjahat. Dan giliran hidupmu yang dihunting, diburu mati-matian. Nah, teman-teman, ini terjadi oleh para murid sebenarnya. Ada satu titik nol dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau dalam Lukas pasal 24 ayat 17 sampai dengan ke 18, ini adalah percakapan di Emos. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Perhatikan, dengan muka muram, artinya ketika mereka berada di titik nol, hidup mereka tidak lagi bergairah dan pikiran mereka buntu. Padahal yang berjalan bersama dengan mereka adalah Yesus. Teman-teman, kalau engkau mengalami hal ini, berarti engkau sedang menghadapi titik nol dalam hidupmu. Padahal engkau berjalan bersama Yesus pada saat ini. Tetapi engkau merasa sendirian bahwa Tuhan, engkau tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanku. Seolah-olah demikian yang ingin disampaikan oleh dua orang yang lagi berjalan sepanjang Emos itu, ke Emos. Engkau tidak tahu Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupanku. Sehingga dia mengatakan, adakah engkau satu-satunya orang asing? Sehingga Tuhan itu asing dalam kehidupan kita. Tidak menyatu dalam kehidupan kita. Padahal dia berjalan bersama dengan kita. Teman-teman, ini titik nol yang sangat mengerikan menurut saya. Ketika firman Tuhan itu bagi engkau tuh asing. Itu dongeng cerita yang tidak real. Yang gak sentuh kehidupan gua. Teman-teman, kalau engkau alami pada saat ini, engkau sedang mengalami titik nol. Dan itu berbahaya. Itu godaannya sangat berbahaya. Yang kedua, di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Sebentar, saya buka dulu. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Teman-teman, orang ketika mengalami titik nol dalam kehidupannya, berkumpul tetapi dia merasa ketakutan dan asing. Justru malah kekhawatirannya semakin besar. Ada orang dalam titik nol dalam kehidupannya, dia berkumpul, datang kumpul-kumpul yuk, nongkrong, segala macam. Tapi ketika dia berkumpul, dia tidak merasakan ketenangan, tidak merasakan damai sejahtera. No solution di situ, teman-teman. Kalau teman-teman mengalami ini, engkau sedang mengalami titik nol dalam hidupmu. Hati-hati. Kita kumpul, kita berbicara satu dengan yang lain, tapi dia nggak ngerasain apa-apa gitu ya. Maksudnya, ya tetap takut, tetap khawatir, bahkan dan segala macam. Dan luar biasanya lagi, Markus 16 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-8.
Markus 16 ayat yang ke-8. 8a ya. Lalu mereka keluar keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Mereka melihat malaikat, mereka melihat kubur itu terbuka, mereka melihat segala sesuatu fakta real dalam kehidupan mereka. Yesus itu bangkit, tetapi mereka malah lari dan ketakutan. Banyak para ahli mengatakan bahwa lucu kitab Markus diendingkan, makanya saya bilang A ya, bagian A-nya, karena itu tambahan berikutnya bagian B-nya. Kitab Markus itu aslinya itu sampai ke ayat 8a. Dan ending dari kitab Markus menceritakan betapa ketakutannya para murid-murid itu. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini bahwa para murid itu benar-benar dia tidak lagi bisa melihat apa-apa dalam kehidupannya. Dia mengalami titik nol dalam kehidupannya. Semuanya blank. Bahkan malaikat dilihat segala macam bukan membuat dia bahagia, tetapi menjadikan dirinya dia malah blank. Teman-teman, apa yang Anda lakukan ketika Anda mengalami hal ini? Apakah terus-terusan tidur? Apakah terus-terusan main molek? Apakah apa lagi sih biasanya orang pada suntuk-suntuk? Apakah saya nggak ngerti ya kalau lagi mabok, waduh. Baskoro mungkin atau ada kesaksian gitu ya mungkin. Habis ini kesaksian Baskoro boleh ya? Sesekali ya gitu ya. Apa yang kau lakukan teman-teman? Kalau saya dulu bosan, biasanya saya naik motor, saya keliling Jakarta. Jalan aja gitu ya. Tapi pulangnya bingung, loh tadi ini kemana gitu ya. Karena jalan sambil ngelamun ya. Kadang-kadang kita gak sadar ya, itu bahayanya minta ampun tuh. Bisa tiba-tiba nabrak aja gitu tuh. Itu paling bahaya teman-teman, gak boleh. Apalagi teman-teman kalau biasa ngedrive gitu, naik motor khususnya sambil dengerin headset, musik. Itu bahaya juga teman-teman. Karena kadang-kadang kita malah larut dengan musiknya, malah gak memperhatikan suasana jalanan. Itu bahayanya minta ampun. Teman-teman banyak yang mungkin teman-teman lakukan. Tapi seperti Robin Williams, finally-nya dia nangis. Everyday dia nangis. No solution. Temennya terakhir ketika menemukan dia sudah dalam keadaan kurus, rambutnya putihnya luar biasa, gak kayak terurus. Akhirnya dokter cuma bilang, Anda menderita Parkinson. Itu tok. Lalu akhirnya dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Nah teman-teman, tragis bukan? Bagaimana orang yang masih hidup di dalam Tuhan, tidak hidup dalam Tuhan, make decision-nya salah, teman-teman. Ambil keputusannya salah. Teman-teman, kalau boleh saya gambarkan, hidup kita ini seperti bola ya. Seperti bola. Semakin bola dibanting dengan keras, maka daya pantulannya seharusnya semakin tinggi. Jadi ketika teman-teman merasakan bahwa saya sedang dalam titik nol dalam hidup kita, itu kita tuh kayak di bola lagi dibanting, itu namanya resilience. Kita tuh dibanting sangat keras sekali sebenarnya. Di titik itu menuju bantingan itu menuju ke sana. Nah, ketika dia pegas, artinya dia mantul kembali, maka daya bantingnya itu menghasilkan daya pantul yang luar biasa tingginya. Teman-teman, di sini konsepnya, teman-teman. Di sini konsepnya. Kebanyakan dari kita menghindari bantingan, kita menghindari masalah, kita menghindari titik nol dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak pernah memantul dengan tinggi. Bagi teman-teman yang hidupnya inginnya aman, nyaman, maka saya akan katakan engkau tidak akan pernah mantul sampai setinggi langit. Bagi teman-teman yang inginnya hidupnya itu tidak mau ada masalah, apalagi teman-teman yang hidupnya tinggalnya di zona nyaman, karena engkau tidak kuat untuk dibanting, maka hidupmu akan flat. Justru orang-orang yang tidak pernah dibanting ini hidupnya dalam bahaya. Kenapa? Karena dia ketika berada di titik nol dalam hidupnya, dia tidak mantul, dia tidak resilience, dia tidak memiliki daya pegas. Ketika dia dibanting dalam hidupnya, dia tergeletak mati, bunuh diri. Yes. Artinya apa? Seperti orang loncat dari gedung, dar, selesai, dia nggak mantul. Nah teman-teman sekalian, ini yang teman-teman pikirkan pada saat ini. Kebangkitan Kristus, itu kebangkitan apa? Kebangkitan yang mengubah ketakutan tadi teman-teman, yang menjadi sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana resilience-nya para murid-murid itu. Pertama bahwa, saya nggak kelihatan nih. Ya, diterangi firman Tuhan. Kalau kita tadi merujuk kepada tadi,
Lukas pasal yang ke-24 ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar karena ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Teman-teman, ketika engkau mengalami bantingan dalam hidupmu, resilience, ketika engkau mengalami titik nol deras dalam hidupmu, teman-teman, saya ingin katakan, hanya kebenaran firman Tuhan. Bukankah engkau hatimu menjadi bersuka cita kembali, bersemangat kembali ketika Tuhan Yesus menerangkan firman Tuhan kepada mereka. Mereka menjadi semangat yang luar biasa. Kalau dalam cerita itu dilanjutkan, setelah tiba sampai di Emmaus, mereka balik lagi ke Yerusalem, kebayang. Tektok langsung begitu ya, gak berapa lama, baru sudah malam-malam tuh, mereka balik lagi karena ada semangat yang muncul. Teman-teman, ketika engkau berada dalam titik nol, maka saya ingin menyarankan teman-teman, kebangkitan Kristus ini, ya pahamilah melalui firman Tuhan, teman-teman. Hidupmu itu ya kembali lagi, baca kembali firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan itu, teman-teman, hati kita tuh jadi semangatnya luar biasa, berkobar-kobarnya luar biasa. Karena apa? Kita memahami kembali siapa diri kita. Kita memahami kembali tujuan hidup kita ini apa. Gak ada yang lain, teman-teman. Saya sampai detik ini, kalau lagi buntu ya, lagi berpikir buntu segala macam, saya biasanya baca Alkitab. Bukan karena saya hamba Tuhan lalu baca Alkitab, enggak sih. Saya tuh suka baca Alkitab, gak tahu kenapa. Jadi kalau saya baca Mazmur, saya seneng aja gitu. Baca Alkitab saya seneng. Kalimat-kalimatnya itu memukau dalam otak saya. Kok ini orang bisa nyusun kalimat begini ya? Apalagi kalau baca Amsal begitu ya. Kok bisa ya? Maksud saya tuh terkesima. Jadi semangat lagi, jadi amazing lagi. Saya nggak tahu kenapa. Saya senang sekali itu kalimat-kalimatnya Amsal, Mazmur. Itu saya paling sering, dua kitab ini paling sering saya baca sebenarnya. Selain tulisan-tulisan Paulus. Dua kitab ini sering saya baca karena bagi saya indah banget gitu ya. Indah gitu ya, kalau mereka nulis susunannya kok bisa begini ya, maknanya sangat dalam. Nah teman-teman, kenapa ini sangat penting teman-teman? Karena itu ternyata yang mengubah hidup kita, membangkitkan kita kembali, memantulkan hidup kita kembali melalui firman Tuhan, bukan melalui obat-obatan. Menurut data yang saya lihat teman-teman, obat penenang, jadi kalau pengen bisnis obat penenang ya, obat penenang meningkat 200% selama pandemi. Gimana kita buka konter atau gimana? Ya, obat penenang termasuk obat tidur, obat apa ya banyak-banyak ya itu ya, obat supaya tidur ya kebanyakan ya, tidur apa? Meningkat penjualannya 200%, tidak dipublis. Karena kalau dipublis, wow. 200%. Selama pandemi ini obat penenang sangat laku. Ya, mulai ya berpikir bisnis ya, apa mau dibuka gitu ya. Itu laku. Obat tidur terutama, obat menghilangkan worry dan lain sebagainya. Kebayang teman-teman. Solusi-solusi yang dicarikan ke sana gitu ya. Wah, itu tidak menyelesaikan solusi. Tapi ketika kita datang kepada firman Tuhan, itu otak kita seperti di-refresh kembali. Mereka semangat lagi berkobar-kobar. Yang kedua adalah bertekun dalam doa, teman-teman. Di sini titik nol kita, apakah engkau semakin bertekun dalam doa atau tidak? Kalau dalam Kisah Rasul 1:14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka bersekutu, berdoa bersama-sama, benar-benar mendoakan dengan serius, maka nggak berapa lama kemudian Roh Kudus turun. Dan yang kedua adalah kalau kita baca dari Kisah 2:14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, seterusnya. Jadi ketika mereka hasil daripada ketekunan dan berdoanya yang mereka lakukan itu, ternyata mereka mengalami ini pegas. Mereka jadi berani. Ingat ya teman-teman ya, suasananya nggak berubah loh. Murid-murid Tuhan Yesus itu tetap di-wanted, tetap di-hunting sama orang Yahudi karena dia pengikut Kristus, mau disalibkan juga. Lalu ketika mereka bersekutu, berdoa dengan ketakutan, maka Roh Kudus turun, maka Petrus langsung berdiri dan bangkit, berani memberitakan Injil yang pertama lah di situ tentang kebangkitan Kristus. Artinya teman-teman, power kita ini dapatnya dari ketekunan kita berdoa. Doa itu
Jangan dijadikan terlampau formalitas sih, doa makan. Kayaknya saya selama makan di gereja itu nggak pernah ada doa makan loh. Ada itu soalnya nggak pakai nasi. Ya, pizza, dimsum, donat. Nggak tahu kenapa ya, itu bukan makanan. Itu adalah adalah coba deh lihat, perhatiin deh ke gereja deh, kelihatan deh orang kafirnya semua. Enggak, itu makan aja. Makan, wah gitu ya. Enggak kenapa ya. Jadi kalau kadang-kadang kita doanya formalitas gitu loh teman-teman. Pernah nggak kita berdoa dengan Tuhan itu sungguh-sungguh curahan hati ke Tuhan? Curhat ke Tuhan, bicara empat mata dengan Tuhan, bahwa Dia itu yang peduli dengan kehidupan kita. Teman-teman, ketika kita bertekun dalam doa itu teman-teman akan merasakan kekuatannya, bisa jumping lagi, bisa pegas lagi, bisa mantul setinggi-tingginya teman-teman. Teman-teman, makna kita pada hari ini, kebangkitan Tuhan Yesus, itu membangkitkan kehidupan kita lebih bagus lagi teman-teman, lebih baik lagi. Jangan sampai tergeletak teman-teman. Saya sih bilang jangan sampai tergeletak. Sampai kalaupun kita sadari kita sudah masuk ke era titik nol itu teman-teman, jangan sampai kita tergeletak. Justru di situ kita bersyukur ada pegas yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Menjadi lebih hebat lagi, menjadi tinggi lagi. Teman-teman, kalau teman-teman mulai merasakan titik nol dalam kehidupanmu, maka datanglah ke Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian bertekunlah dalam doa dengan sungguh-sungguh. Teman-teman, saya sangat menyarankan teman-teman berdoa sendiri, nggak usah titip doa. Itu saran saya. Kenapa? Orang Kristen yang dewasa imannya, dia tidak perlu titip doa. Ini level tinggi ya, maksudnya ya, level yang naiknya ya. Bukan berarti nggak boleh titip doa di warta lagi ya, enggak begitu ya teman-teman. Tapi saya meyakini, kalau engkau benar-benar dewasa dalam imanmu, dalam Kristus, engkau tidak perlu titip doa. Engkau benar-benar bergumul di situ bersama dengan Tuhan. Doakan dengan sungguh-sungguh. Bagi teman-teman yang mungkin saat ini susah cari pekerjaan begitu ya, doakan dengan sungguh-sungguh. Bagi teman-teman yang pekerjaannya sudah mulai terancam begitu ya, sudah mulai terancam, ya doakan dengan sungguh-sungguh. Di situ pergumulannya teman-teman. Bukan sekedar dititip doa gitu ya, tapi kalau engkau sendiri tidak pernah bergumul, susah. Bagi teman-teman yang mohon maaf nih ya, bukannya gimana, mohon maaf nih, kan direkam ya, bila minta maaf duluan ya. Itu yang usianya semakin tinggi tapi belum misalnya begitu ya, ya doakan sungguh-sungguh gitu ya. Ini mohon maaf teman-teman ya. Jadi, di situ bertanya gitu ya, siapakah tulang rusuk saya begitu ya teman-teman. Nah itu bergumul teman-teman. Tadi pagi saya khotbah kan, ada beberapa yang di sini ya. Sebelum ke istri saya, yang saat ini kan saya ke sini dulu muter lewat tol, lewat sini gitu, ke sini baru ke ini. Teman-teman, saya yang saksikan teman-teman. Ketika saya sungguh-sungguh berdoa di usia saya 26. Saya doakan pasangan hidup saya itu 24. Usia 24 saya sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Saya sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, Tuhan siapa pasangan saya? Ada yang Batak ada, yang Jawa ada, yang ini macam-macam lah gitu. Saya terbuka maksudnya. Ke siapa aja oke. Teman-teman, ketika 24 itu saya mulai sungguh-sungguh berdoa, bergumul, siapakah pasangan hidupku ya Tuhan? Putus, bener. Saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba putus, dia bingung kenapa putus aja gitu. It's okay gitu ya. Tapi teman-teman sekalian, ketika saya masuk ke usia makin tinggi gitu ya, orang-orang di sekitar saya sudah mulai warningnya luar biasa. Fab, ingat ya, jangan pelayanan terus ya, pasangan hidup. Fab, ingat ya, itu didengungkan sama senior saya. Kamu udah berapa nih? 26. Ingat ya, wah digituin terus tuh, stres juga ya. Tapi saya semakin bergumul sama Tuhan. Ketika saya lihat Mevi sekarang ini, hati saya itu resilient. Dari yang gak ada harapan, deng gitu loh, ngerti ya. Saya ada pantulan, deng, ini jodoh hidup saya. Dari mana saya bisa ngomong ini jodoh hidup saya? Karena sekian tahun saya bertekun dalam doa. Saya waktu lihat Mevi, dia gak kenal saya sama sekali, saya ketemu dia itu, saya lagi briefing anak-anak baru begitu ya. Lalu namanya siapa? Biasanya kan yang senior ya. Anaknya siapa? Dek, langsung saya bilang, ini jodoh gua nih. Padahal belum tentu diterima, segala macam. Teman-teman dari mana? Teman-teman selalu bertanya, dari mana sih bang begini? Pertanyaan saya satu, saya sebelum kau tahu dari mana, saya ingin tanya,
Kapan waktunya kamu bertekun dalam doa? Berapa lama kamu bertekun dalam doa? Sehingga engkau merasakan jumpingnya itu. Dang, ini dia. Tuhan kasih tahu, Tuhan kasih jawab. Petrus dan kawan-kawan tidak akan berani berdiri memberitakan Injil di tengah ribuan orang kalau mereka tidak bertekun di dalam doa. Ketika mereka bertekun di dalam doa, Roh Kudus datang tercurah, mereka gak mungkin berani melakukan hal itu. Nah teman-teman, ketika teman-teman mengalami titik nol, apapun dalam kehidupan Anda, teman-teman alami, tekunlah dalam doa. Ketika jawaban itu ada, engkau akan mengalami jumping, teman. Engkau akan mengalami pegas itu. Ini dia jawabannya, ini dia jawabannya. Tapi kalau engkau sama sekali tidak pernah bertekun dalam doa, saya khawatir kita mungkin bisa seperti Robin Williams. Akhirnya salah mengambil satu keputusan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh kembali Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya pada masa muda kami ini Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan, semakin bertekun dalam Engkau ya Tuhan. Ada begitu banyak Tuhan mungkin persoalan kehidupan yang kami hadapi, menghadirkan kami ke dalam titik nol Tuhan, bahkan minus Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami biarlah kiranya justru pada momen-momen saat ini Tuhan, kami tetap terus membaca firman-Mu dan bertekun dalam doa Tuhan. Itu hanya satu-satunya jawaban Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang kami alami pada masa muda ini Tuhan, menjadikan kami lebih hebat, lebih kuat lagi Tuhan, di masa-masa yang akan datang. Kami akan percaya Tuhan, karena Engkau Allah yang Immanuel Tuhan, Allah yang bangkit dari antara orang mati, Allah yang memenangkan dosa Tuhan, dan kami percaya akan hal itu Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan tetap terus Tuhan berpengharapan kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan nih Bang Bio. Nah teman-teman, tadi kita sudah dengar ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Fabio. Kadang di hidup kita tuh nggak selalu mulus. Ketika kita ada di puncak karir misalnya, atau ya namanya manusia pasti kita pernah mengalami ups and down-nya ya Audi. Dan ketika kita ada di titik terendah dalam hidup kita, mungkin seringkali sebagai manusia kita juga berusaha menghindar dan nggak menghadapi masalah itu. Tapi kiranya dengan kebangkitan Kristus, kita belajar bahwa kita harus jadi pribadi yang tangguh. Di saat kita dapat masalah atau kita ada di titik terendah dalam hidup kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan, kita harus tekun berdoa. Karena Tuhanlah jawaban dari segala masalah itu. Dan kiranya dengan kebangkitan Kristus ini kita bisa dibentuk lagi supaya menjadi pribadi yang lebih tangguh seperti Kristus. Betul banget kata Kak Ayu. Kalau kata orang zaman dulu ya Kak, kita tuh harus terbentur. Betul banget. Cakep Audi. Nah sekarang waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Persembahan dapat diberikan melalui rekening BCA atas nama Christian Nugraha 4730705820 ya. Atau diantarkan ke gereja sore ini dari pukul 5 sore sampai pukul 7 malam pada kotak khusus. Kita sekarang mau mengangkat lagu pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kasih setia Tuhan
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami juga sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong teman-teman yang sudah memberi ataupun yang belum memberi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk majelis yang akan mengelola uang persembahan ini. Biarlah Kau berikan rasa takut akan Tuhan, agar uang persembahan ini dapat kami gunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu, terima kasih ya Bapa untuk pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Dwi. Nah, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Nggak terasa tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah seru-seruan main games. Sekarang kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Kiranya kebangkitan Kristus ini membuat kita tetap bersemangat dan bersukacita dan menjadi pribadi yang lebih tangguh. Kita mau bangkit, bersorak-sorai dan katakan Serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat tipis tempat, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat tipis tempat, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita mau mengatakan suatu hal yang besar, hal yang berkuasa di hidup kita. Kita mau mengatakan sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat. Kuasa-Nya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Teman-teman, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.